Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juninta Natasha Rahmawati dengan NIM 14014222024 dari jurusan PGSD Rombel A. Video animasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Global dosen pengampu Bapak Galih Mahardika Christian Putra SPD, MPD. Video animasi ini digunakan sebagai media pembelajaran pada materi pendekatan, pemecahan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia. Pendekatan pemecahan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu fenomena heat wave. Heat wave atau gelombang panas merupakan suatu periode cuaca panas ekstrim berkepanjangan berupa peningkatan suhu udara melebihi rata-rata yang terjadi tanpa jeda selama 5 hari maupun lebih. Heat wave disebabkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca yang alami. Gelombang panas ini semakin meningkat intensitas dan frekuensi akibat perubahan iklim atau akibat emisi gas rumah kaca yang merangkap panas. Fenomena ini dapat ditandai dengan kondisi kelembaban rendah yang dapat memperburuk kekeringan atau juga kelembaban tinggi yang dapat berdampak kesehatan karena stres akibat panas dan mencakup kelelahan dan dehidrasi dan heat stroke. Adapun dampak lain dari fenomena gelombang panas ini yaitu seperti produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja, sanitasi air, kematian hewan dan habitat liar, keanekaragaman hayati. Untuk pemecahan masalah heat wave yaitu dengan yang pertama, pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk mendeteksi dan memprediksi gelombang panas. Informasi ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai kanal. Yang kedua, pemerintah perlu menyediakan ruang publik yang teduh di perkotaan, seperti taman, hutan kota, dan halte bus. Yang ketiga, menyediakan akses air bersih sangat penting untuk mencegah dehidrasi selama gelombang panas terutama di wilayah yang rawan kekeringan. Yang keempat, mengedukasi masyarakat tentang cara hidup sehat untuk mengurangi risiko kesehatan akibat gelombang panas, seperti minum air putih yang cukup. Yang kelima, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan atap hijau, untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat pada kita sebagai manusia, dan tanpa hak-hak ini, kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama untuk diperlakukan setara. Namun, ada beberapa pihak yang memperlakukan hak asasi manusia dengan cara yang berbeda dalam masyarakat yang menyebabkan pelanggaran HAM. Diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, dan lain-lainnya adalah contoh pelanggaran HAM yang masih terjadi di seluruh dunia. Karena itu, hak asasi manusia harus segera ditangani secara nasional dan internasional. Faktor dari pelanggaran HAM yaitu yang pertama, individu yang tidak mengetahui dan memahami hak-hak asasi manusia mereka lebih rentan untuk menjadi korban pelanggaran HAM. Yang kedua, penegakan hukum yang lemah memungkinkan para pelaku pelanggaran HAM untuk lolos dari jeratan hukum. Yang ketiga, kurangnya edukasi dan sosialisasi HAM di masyarakat dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara untuk melindungi diri dari pelanggaran HAM. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran HAM, seperti cyberbullying, penyebaran ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Pendekatan atau pemecahan pelanggaran HAM yaitu dengan yang pertama, negara harus memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang diterapkan memenuhi standar internasional dan memperhatikan kepentingan nasional. Seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia telah menjadi acuan untuk melindungi warga negara dari penindasan dan pemasungan. Yang kedua, mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM secara adil dan transparan merupakan langkah penting untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan keadilan bagi para korban. Yang ketiga, memberikan restitusi dan rehabilitasi kepada para korban pelanggaran HAM
termasuk pemulihan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka, sangatlah penting untuk memulihkan martabat dan kesejahteraan mereka. Yang keempat, memperkuat institusi demokrasi dan HAM, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Yang ketiga yaitu krisis kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial di mana individu mampu mengatasi stres, berfungsi produktif, dan berkontribusi dalam masyarakat dengan baik. Namun, di era modern, krisis kesehatan mental telah menjadi isu global yang mengkhawatirkan. Terutama generasi Z, yang dianggap sebagai tumpuan masa depan, diharapkan untuk memimpin Indonesia Emas 1945. Namun, banyak dari anak-anak yang lahir antara tahun 2000 dan 2010 mengalami masalah kesehatan mental yang dapat berdampak sosial dan ekonomi selama bertahun-tahun dan merugikan kehidupan mereka di masa depan jika tidak ditangani sejak dini. Krisis kesehatan mental memiliki dampak yang signifikan. Dampak ini meliputi, yang pertama menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan, termasuk kesulitan dalam bekerja, belajar, dan menjalin hubungan. Yang kedua, meningkatnya angka bunuh diri adalah penyebab utama kematian bagi orang berusia 15-29 tahun di banyak negara. Yang ketiga, masalah kesehatan mental menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi negara, karena hilangnya produktivitas. Pendekatan atau pemecahan masalah krisis kesehatan mental yang pertama yaitu memastikan semua orang memiliki akses terhadap perawatan kesehatan mental yang berkualitas, termasuk terapi, pengobatan, dan layanan dukungan sosial. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental dan memerangi stigma yang terkait dengannya melalui edukasi dan kampanye publik. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan program kesehatan mental yang komprehensif dan berbasis bukti. Yang keempat, menerapkan program kesehatan mental di sekolah dan tempat kerja untuk membantu mencegah masalah kesehatan mental dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kemiskinan. Kemiskinan masih merupakan masalah yang belum diselesaikan secara menyeluruh, yang berarti tidak ada lagi orang yang hidup dengan standar hidup yang layak. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang membutuhkan tindakan cepat dan serempak. Selain itu, kemiskinan melibatkan semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Kemiskinan adalah isu global yang kompleks dan multidimensi, dan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Diperkirakan 700 juta orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim, dengan kurang dari $1,90 per hari. Dampak dari kemiskinan yaitu yang pertama, kemiskinan dapat menyebabkan berbagai masalah bagi individu, seperti kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan kurangnya peluang hidup. Yang kedua, kemiskinan dapat menyebabkan stres, perselisihan keluarga, dan pelecehan. Kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, kerawanan sosial, dan ketidakstabilan politik. Dan yang terakhir, kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pendekatan atau pemecahan pada masalah kemiskinan yaitu dengan yang pertama memastikan semua orang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan keterampilan. Yang kedua, memastikan semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan investasi dalam infrastruktur, pengembangan usaha kecil dan menengah, dan program pelatihan kerja. Yang keempat, memberikan perempuan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Yang kelima, melindungi hak-hak semua orang, tanpa memandang ras, etnis, agama, atau kelompok minoritas lainnya. Yang keenam, membangun infrastruktur yang tahan bencana dan menyediakan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Terima kasih sudah menonton, semoga video animasi ini bermanfaat sebagai